Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, hai, jumpa lagi di channel YouTube Mbak Khoir ya. Saya akan membagikan bagaimana prosedur penanganan pelanggaran terhadap pelanggaran protokol COVID-19 pada masa kampanye tahun 2020. Ini adalah larangan dan sanksi yang diatur di PKPU 13 tahun 2020 ya guys. Pertama, pasal 88A, setiap penyelenggara pemilihan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik, penghubung paslon, tim kampanye dan atau pihak lain yang terlibat dalam pemilihan serentak wajib mematuhi protokol kesehatan, paling tidak menggunakan masker. Kalau melanggar, Bawaslu provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa dan kelurahan memberikan peringatan tertulis pada saat terjadinya pelanggaran. Nah, apabila tidak diindahkan ini peringatan yang sudah diberikan oleh Bawaslu, maka Bawaslu menyampaikan pelanggaran terhadap protokol kesehatan itu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah terjadinya pelanggaran. Kemudian pasal 88B ini larangan untuk melakukan arak-arakan atau iring-iringan pada saat menghadiri pengundian nomor urut ya. Ini sudah kita lewati dan tidak ada pelanggaran di Provinsi Lampung. Kemudian pasal 88C, partai politik dilarang, partai politik, gabungan partai politik, pasangan calon dan seterusnya dilarang melaksanakan kegiatan lain, misalnya rapat umum, kemudian kegiatan kebudayaan, kegiatan-kegiatan yang dilarang dilakukan di masa pandemik. Kalau dilanggar, Bawaslu ini berwenang memberikan sanksi berupa peringatan tertulis pada saat terjadinya pelanggaran. Siapa yang berwenang? Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten kota. Kemudian apabila tidak diindahkan, maka setelah 1 jam peringatan tertulis itu diberikan oleh pengawas pemilu, pengawas pemilu berkoordinasi dengan kelompok kerja pencegahan COVID untuk menghentikan dan membubarkan kegiatan kampanye tersebut. Nah, untuk pasal 88D ini pasangan calon dan seterusnya dalam melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud di pasal 58, 59, 60 itu wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang tersebut di pasal itu. Kalau kemudian ada pelanggarannya, ini kan terkait dengan metode kampanye, pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, dan penyebaran bahan kampanye ya. Apabila dilanggar, maka Bawaslu kabupaten kota memberikan peringatan tertulis pada saat terjadinya pelanggaran. Kemudian diberi waktu 1 jam. Jika tidak diindahkan, peringatan yang diberikan oleh Bawaslu ini tidak diindahkan, maka Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU untuk memberikan sanksi tidak dapat melaksanakan kampanye selama 3 hari terhadap bentuk atau metode kampanye yang dilanggar. Misalnya pertemuan terbatas, maka pertemuan terbatas tidak dapat dilakukan selama 3 hari. Nah, ini pasal 58-nya ya, mengatur bagaimana pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka itu dilakukan, syarat dan ketentuannya. Kemudian 59 ini terkait dengan debat publik. 60 itu tentang penyebaran bahan kampanye. Nah, pasal 88D ini, sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air, 88E ya maksudnya, ini ketentuan baru bahwa tim kampanye, pasangan calon dan seterusnya itu dilarang mengikut sertakan balita, anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui dan lansia pada kegiatan kampanye yang dilakukan secara langsung. Apabila dilanggar, maka kita berikan sanksi tertulis, kemudian memerintahkan kepada pihak-pihak yang tidak dibolehkan tadi untuk tidak mengikuti kampanye secara langsung.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.